menyembah Tuhannya Yahudi, menyembah juga setan. Itu syirik namanya. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi kalau ada orang berzina dan seterusnya, yang engkau bawa itu ayat Al-Furqan dan seterusnya, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, berzina ataupun mencuri, itu diampuni oleh Allah ketika mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, yang Anda maksud itu adalah Islam, beriman kepada Allah katanya, mengaku Islam, tapi berzina terus dengan alasan saya berzina, kan saya sudah Islam, dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah karena saya Islam meskipun saya berzina. Itu jatuhnya kepada golongan munafik. Orang munafik itu kekal di neraka. Tak boleh. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah itu adalah meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, iya, ketika mereka setelah melakukan persinahan, setelah melakukan pencurian, mereka bertobat dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Inilah yang dimaksud dalam golongan orang-orang beriman. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam yang pernah berzina, yang pernah mencuri, bla 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 bla, lalu bertaubat kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, masuk surga kekal. Anda memaknai hadits seakan-akan seperti di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1. Jangan, wahai anak-anakku, janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Oh, di Islam nggak gitu. Di Islam nggak boleh. Perintahnya la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina, jangan kau mencuri. Bahkan tadi saya dengarkan kamu membawa Al-Furqan ayat 68, boleh mencuri katanya. Padahal jelas dalilnya di situ, jangan berzina, bahkan diharamkan. Wala yaznun, kata Allah. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Jangan berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Tak boleh berzina itu. Jadi penjelasanmu ini beda dengan penjelasan Ustaz Somad. Ustaz Somad mengatakan seorang muslim baik dia berdosa ataupun berzina, kalau di akhir hidupnya mengatakan 2 kalimat, berarti dia orang beriman, berarti dia bertaubat itu. Oh, itu jadi nggak apa-apa berzina, tapi ketika mau mati dia ngomong 2 syahadat itu. Oh, tidak bisa. Kalau pezina kemudian mengatakan, nggak bisa. Kebiasaan hidup seseorang itu adalah menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Kalau ada pezina, maka matinya dekat-dekat pezina. Kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu di Islam. Jangan pikir di Islam itu kayak burung beo. Coba kau lihat burung beo itu. Apa dia? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu mati, sabar. Begitu mati, burung beo tidak mengatakan assalamualaikum. Mati. Berarti beda tafsir, Mas Juma. Enggak ada yang beda tafsir. Pemahamanmu yang dangkal. Jadi ketika ada orang setiap hidupnya berzina, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sungguh-sungguh, lalu dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah. Jelas itu. Pak Somad, Ustaz Somad mengatakan baik dia korupsi, baik dia berzina, baik dia mencuri, tapi di akhir hidupnya, di akhir hayat hidupnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia masuk surga. Betul, saya sepakat itu. Sepakat itu. Kalau hari ini dia korupsi, besok dia mati, tapi dalam keadaan nafas di leher dia mengatakan tidak semudah itu. Langsung dia masuk surga. Enggak semudah itu orang penjelasan Somad seperti itu, berarti beda tafsir cuma. Tidak semudah itu pelaku maksiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang kemudian menghafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati berucap pun kagak. Kenapa? Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini, ya, apapun yang kita lakukan, akhir kehidupan itu yang menjadi takaran. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha,
otak kita disetting kembali menjadi orang beriman, hati kita menjadi orang beriman, betul-betul kita beriman kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka di akhir hidup kita itu akan bersama dengan Allah. Taubatan nasuha nih, bukan main-main, bukan yang diniatkan. Oh, saya berzina aja dulu, besok kalau sudah ada gejala-gejala mati baru saya bertobat. Oh, nggak bisa. Itulah keistimewaan seorang Islam, kata Ustaz Somad. Ketika dia berzina, dia korupsi, dia berbuat jahat, tapi ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Di mana Anda pernah melihat ada koruptor mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal? Coba Saya mau tunjukkan ke saya. putarkan videonya. Enggak, Saya mau putarkan videonya. tunjukkan kepada saya di mana ada koruptor mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Di mana ada pelaku maksiat mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Enggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Orang yang dalam tubuhnya sudah penuh mendarah daging kemaksiatan, tanpa dia taubatan nasuhat dengan sungguh-sungguh mengucapkan kalimat dahsyat itu, enggak akan mungkin. Mustahil. Kecuali bisa jadi kalau ada kehendak Tuhan, di akhir hidupnya dia taubatan nasuha. Tunjukkan saya ada koruptor. mungkin seorang penjahat di akhir hidupnya mengucapkan nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Saya nggak teriak-teriak, Bang Juma. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Apa tidak mungkin seorang yang jahat? Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Memang di dalam Al-Quran dikatakan, Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Quran yang mengatakan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka mati dan seterusnya, maka Allah menjanjikan surga. Memang ada dalil itu, betul. Tetapi orang yang bisa mencapai ini, orang yang kadar imannya sudah tinggi. Dia pelaku maksiat, dia koruptor, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah, taubatan nasuha, dia diisi hidupnya dengan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatannya yang jahat, lalu diisinya dengan perbuatan-perbuatan amalan saleh, mati dia, dahalal jannah. Memang betul. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Enggak. 1000 manusia paling 1-2 orang yang mampu kayak begitu. Orang kalau sudah saking cinta kepada dunia, yang ada pada orang itu takut akan kematian. Tapi mungkin kan orang sudah meninggal itu. Kalau dia taubatan nasuha, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Masuk surga nggak dia? Masuk surga. Kemarin dia korupsi banyak. Malam ini masuk surga. Kan tadi hadisnya sudah dibacakan tadi. Mencuri kah dia, merampok kah dia, bersinah kah dia, dah halal jannah, masuk surga. Tapi dia umat Islam, syaratnya harus Islam. Kan gitu. Tapi lain cerita kalau Anda beranggapan, oh di Islam ternyata boleh bersinah, ternyata di Islam boleh mencuri, tetap aja masuk surga. Oh bukan. Bukan begitu maksudnya. Setiap manusia itu punya kemudian khilaf, punya kemudian kesalahan, punya kemudian dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertaubat. Maka dikatakan meskipun mereka mencuri, ya, meskipun dia bersinah, ya. Kenapa demikian? Karena mereka bertaubat. Mereka masuk surga karena mereka bertaubat. Mereka berzina nggak apa-apa, yang penting di akhir hidupnya dia harus bertobat ya. Gitu. Ya, bertobat, betul. Bertobat, taubatan nasuha. Nah, cuman masalahnya bertobat. Cuman masalahnya, adakah orang yang tahu kapan dia mati? Jangan sampai dia lagi berzina mati. Nah, itu urusan Tuhan. Nah, makanya di Islam tidak boleh. Perintahnya itulah takrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Tak boleh. Di Islam itu nggak boleh berzina. Perintahnya jelas itu. Oke? Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Oke. Di dalam kitab saudara ada nggak larangan? Ada nggak larangan kemudian misalnya jangan kamu mencuri? Ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Hukum Taurat itu jelas. Ya, bukankah itu sudah batal dan itu perintah untuk Bani Israel? Yang saya tanya karisteng. Hah? Yang saya tanya karisteng, bukan Yahudi.
Apa orang Kristen pakai hukum Taurat nggak? Saya tanya Bang Juma. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Saya minta kitabnya orang Kristen. Saya minta kitabnya orang Kristen, perintah larangan mencuri mana? Tunjukkan ke saya, silakan. Apa coba? Bible. Jangan pakai kitabnya Yahudi, jangan. Saya minta agama Kristen, ahli agama, ahli Kristen. Mazmur. Saya tanya dulu. Itu kan kitab Spanyol, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Yang saya tanya kitabmu, Perjanjian Baru, itu kitabmu. Kitab Perjanjian Lama itu kitab Tanak, itu Yahudi punya. Kalian curi terjemahannya, paham? Yang saya tanya, bisa menyimpulkan mencuri. Ini fitnah ini. Jadi orang silakan kau lapor saya sampai ke neraka sana. Ini Kitab Tanak itu milik Yahudi. Ya, udah Kitab mengatakan Tanak seperti itu ini, nyolong. milik Yahudi. Juma masuk surga. Mazmur Katanya pengikut Juma. 147. Masuk surganya yang Juma ini. Ini cuma teriak. Bisa nggak tidak teriak, Bang? Yang sedikit berkualitas lah ya. Kalau cuma teriak itu mulutmu nanti kusumbat pakai tai sapi. Saudara tidak bisa jelaskan. Orang Kristen punya kitab itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, paham? Mazmur 147 jelas di data 1920, hukum-hukum datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturannya kepada Bani Israel hanya berlaku untuk mereka dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Oke. Gila, nggak kuat diskusi main Ki. Ini kelakuan kamu teriak aja, teriak kosong. Saya bertanya kepadamu, saya kan bertanya nih, ada nggak perintah larangan mencuri di Bible? Silakan tunjukkan. Jangan kau bawa tunjukkan. Jangan kau tunjukkan kitabnya Yahudi, nggak boleh. Kitabnya Yahudi, Sakaria jangan mencuri, Yeremia, Ulangan, Keluaran. Saya hafal itu, Imamat tak boleh mencuri. Itu kitab-kitabnya Yahudi. Yang saya minta kitabnya Kristen, larangan mencuri mana? Silakan. Aduh, gimana sih manusia ini? Yang saya minta kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab yang kalian ambil dari agama orang. Jangan kau bikin malu Kristen. Saya minta dari kitabmu, dari ajaranmu, larangan mencuri itu mana? Silakan. Juma tidak mengakui perjanjian lama yang di Alkitab di Bible kami. Aduh, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Cangkrik. Cangkrik. Iya, bahlul juga orang ini. Saya tidak minta kitabnya Yahudi. Kalau kitabnya Yahudi, Keluaran 20 nomor 15, jangan mencuri. Itu perintah kepada Bani Israel. Yang saya tanya, larangan mencuri di kitabnya Kristen kepada orang Kristen penyembah Kristus itu mana? Alamak. Nah, tahu ya. Silakan. Efesus 4 ayat 28. Apa? Efesus 4 ayat 28. Oke, Kolose 1 nomor 8 sampai 10, larangan mencuri. Itu yang memerintahkan kamu mencuri Tuhan atau Paulus? Saya bilang Efesus, kok kamu Kolose? Ya kan Kolose juga melarang mencuri. Ku bantu kau supaya kuat argumenmu. Kita bahas yang Efesus dulu, biar kamu jangan. Kalau Efesus itu perintahnya gini. Orang yang mencuri. Nah, ini kalau di Efesus 4, itu berbunyi begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau orang mencuri di Kristen, apa akibatnya? Kan di situ sudah disebutkan di Efesus. Lanjutkan ayat 27. Mulai baca dari ayat 27. Iya, silakan kau baca. Kan dosa upahnya maut. Oke. Berarti yang mengatakan kemudian di dalam Efesus ini itu Paulus kan? Kok Paulus cuma? Lah, Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Gimana sih orang ini? Ya saya ikuti dulu jalan berpikirmu biar kamu puas. Terus gimana? Memang kayak gitu. Dikatakan ini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum orang yang mencuri menurut Paulus itu apa? Hukum mencuri menurut Paulus
dosa. Iya. Mana Nah. dalilnya? Dalil. Kamu sudah baca dari ayat 26. Enggak ada di situ, enggak ada dosa di situ. Cuman Nanti diminta saya- jangan mencuri lagi ya. Kamu harus pakai tanganmu sendiri supaya kau bisa bantu orang lain. Cuma begitu aja. Yang mencuri gara-gara apa? Ya kan di situ dikatakan baca jangan penuh, mencuri sudah. lagi ya. Kamu Tapi nggak baiklah baca kamu penuh. bekerja keras. Gimana sih? Karena kamu nggak baca penuh, makanya gini lari-lari. Ya silakan Anda baca. Silakan Anda tunjukkan yang mana di situ mencuri adalah dosa. Silakan. Ya, saya baca dulu dari Ya. ayat 26-nya. Ya, itu orang marah bukan orang mencuri. Orang marah itu, Bang. Ini si Juma ini. Aduh, dibilangin. Itu dalilnya kok. Emang kayak gitu. Mana ada mencuri dosa di situ? Nggak ada. Malah kalau mencuri orang itu berlimpah-limpah kemuliaan Tuhan. Ya kan? Ya, disebutkan melimpah-limpah kemuliaan Tuhan mencuri. Di dalam kitab mula. Ya di mana coba? Kamu jangan asal congor aja. Nggak ada ya? Di mana? Nggak ada ya? Ya di mana? Saya mau nanya kamu biar jangan fitnah. Kamu kan suka fitnah. Oh iya, fitnah. Betul. Saya fitnah. Ya betul nggak? Kamu fitnah. Mendapat Hah? Roma 3. Hah? Roma 3 nomor 7 bisa kau baca? Roma 3. Saya baca. Ya. Biar kamu jangan fitnah. Apa dia? Jika berbohong lebih jauh memperlihatkan kebenaran. Ya. Tuhan yang menuntun kepada kemuliaan. Mengapa dia harus mengutuk saya karena kebohongan itu? Terus yang kamu bilang Iya. di sini, dosa saya tetap memuliakan Allah. Ya. Jadi, Paulus mengajarkan apa di Roma 3 nomor 7 itu? dosa saya jadi Allah apa tuh maksudnya? Allah tidak adil. Saya karena dosa itu maksudnya. Iya. Kamu bilang memuliakan di mana di situ? Itu surat lanjutannya itu ada di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan Lanjut lagi ke Roma 5 nomor 20 itu dikatakan gini, supaya pelanggaran semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. kayak gitu lah. Kebencian Tuhan terhadap Paulus itu kan menggunung. Tapi yang paling heran saya, kenapa Suratnya kenapa Nabi dan sahabat-sahabat itu tidak menceritakan Paulus itu menyesat? Dalam coba. ada dalam sejarah Islam Roma 5 kamu baca. Paulus hanya Jumar Roma dan 5. kaum-kaumnya di Indonesia yang menceritakan tentang Paulus gitu loh. Roma 5 nomor 20 coba. Jadi kamu itu ngomong tadi kamu gak baca lengkap Juma. Gimana Roma 5 Nabi kamu baca. hadis Nabimu menceritakan Tadi kan tentang Paulus mengaku. Paulus mengaku di Roma Coba. 3 nomor 7. Nah, sekarang Paulusnya mengatakan di Roma 5 lebih soleh nomor daripada 20. Nabimu. Hah? Paulus mengatakan begini, tetapi Di hukum mana Taurat Nabi? ditambahkan Ini kita kan supaya jawab. pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana Oke, dosa saya- bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kan gitu. Semakin banyak dosa, semakin melimpah karunia. Aduh. Gimana? Ini kan agama penyempurna. Dari Semakin mana banyak Nabi- dosa, kenapa Nabi Di Kristen itu menceritakan semakin banyak dosa, kesalahan semakin banyak kemuliaan, menjadi melimpah-limpah karunia Kenapa Tuhan. Nabimu dan para sahabatnya tidak pernah menceritakan Paulus ini? Pertanyaan saya Ya, itu aja karena- Juma. Biar saya saya jawab. yakin Saya ceritamu jawab. Paulus penyesat. Ya. Saya jawab. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Kristen tidak berani menjual Yesus dengan menggunakan Indomie. Berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang Kristen sudah berani Apa menjual Allah Yesus tidak pakai Indomie. Apa Allah tidak membisikkan kepada Muhammad bahwa Paulus penyesat? Coba. Tidak ada kaumnya yang masuk menjual agamanya dengan Indomie. Tidak ada. Aduh. Tidak ada. Kamu pakai kan dalil, bertanya. pakai data bahwa Paulus penyesat. Kamu kan Juma lagi bertanya. menjual Paulus penyesat. Nih. Juma lagi Kamu kan menjual Paulus bertanya. penyesat. Juma dan Pada zaman apologi Islam Rasulullah, menjual bahwa Paulus penyesat. Saya tanya kamu, kenapa Allah tidak menceritakan kepada Muhammad? karena sementara pada Muhammad saat Nabi 10 tahun setelah Muhammad Paulus, tidak ya? ada Paulus misionaris, menyuruh- tidak ada lembaga Bible Indonesia yang menjadi tonggak penyesatan kepada umat Islam. Berbeda dengan sekarang, paham? Berarti Berbeda dengan Juma sekarang. lebih pintar dari Allah. Banyak Arab. sales, Ah. banyak sales Yesus, banyak salesnya Paulus menjual Yesus. Juma Gitu. lebih pintar dan lebih hebat daripada Muhammad. Kita tahu siapa penyesat Kacau. Kristen.
Muhammad keluar tidak tak ada tahu isinya. Nabi Muhammad. Jadi teman-teman di dalam Roma 5:20 Paulus mendoktrin begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak. Mantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya alamat. Aduh, jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Ada perintah ya? Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dinda, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. Hello Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku, silakan. Ada Bang. Alhamdulillah dari para ustaz-ustaz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap, siap. Sampun. Siap. Bang Uki stay. Ukisha. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini Ustaz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina Ustaz. Boleh bertanya nggak sama Ustaz Zuma? Dari mana Bang? Saya dari Sekte Madura. mana? Ya, gimana? Masalah taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sih sebenarnya Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya Bang? Tidak diterima gitu loh Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari, ketika dia dalam keadaan gelap dia memohon, ya Tuhan tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap meraba-raba minta kepada Tuhan, ada petir sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan. Pada saat dia sakit, taubat, ya Tuhan ampuni dosaku. Sehat dia, banyak duit dia,
lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk tobat lagi, begitu sakit tobat lagi, begitu sehat maksiat lagi, jatuhnya kepada munafik. Nah Allah mengatakan barang siapa yang kemudian beriman lalu dia ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian bersinah, tobat lagi deh, besok-besok lihat lagi yang ini, sinah lagi, besok tobat lagi, dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Uki, Ya Bang Ustaz. Uki, sudah berapa kali terjatuh dalam Cuma perzinahan? bertanya aja Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin, amin. Baik, kita sapa dulu Abang Gus sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Ma'arij 4. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah? Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis itu. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di mana? Belum kembali. Itu di mana? Tunggu. 5.000 tahun itu, 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu dibaca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50. Di surga. Ya kan? Surga. Coba kau Itu baca Al-Ma'arij itu. bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu? 50.000 tahun. Udah Bang, diskusi aja Bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja Bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi aja Bang. Edis itu pelawak Bang. Pelawak dia Bang. Ngapain bawa nama pelawak ke sini? Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih, mencret kau. Gurunda, saya agak pilek Gurunda. Mohon maaf. Guru Iya, apa iya. yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang kirim saya. Si Edis itu bikin PT. Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis, dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam, merendahkan ulama kita itu si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel kalau menghadapi Edis. Ya orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di... Kena tombak Gurunda. Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Juma kemana? Kok bentar? Kena tombak. Naik lagi Gurunda. Naik lagi Bang. Di bawah belum ada. Aduh.
Jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak. Gimana? Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya. Ya itulah. Oh iya paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi pas waktu saya nengok Gurunda itu ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, ini Bang Zuma KW, langsung di-mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu. Kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh. Saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini. Udah tahu loh. Tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali di situ? Nungguin apa gitu loh? 400 orang Bang Zuma, 400. Wah. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir, langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu. Begitu kawan-kawan. Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Gurunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia. Maha mulia. Ya, dari Gurunda aja ya. Saya pengen Ya, saya ikut Gurunda aja, setuju tidak? Kan itu dua arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya, berarti Iya. kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi, berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Ya, iya betul lah. Benar kan? Jadi Ya. tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu mengatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi ya kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana-mana ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya Iya, itulah masalahnya. terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Gurunda juga banyak gitu sama pendukung-pendukungnya Abang Gurunda ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand?
Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Oten Moses, silakan Bang. Ada Gurunda, silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda, Bang Zuma, monitor. Ya, monitor, Masya Allah. Untuk yang tadi, teman-teman, saya udah sering sampaikan, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, langsung cek di YouTube. Di YouTube, Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi, tanda bahwa saya itu Bang Suma, kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Suma, kan gitu ya. Demikian, silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Bang Ya. Moses, silakan. Ya, Bang Moses Huta PA mau bertanya aja atau mau diskusi? Ya, diskusi boleh, bertanya boleh. Temanya apa Ya. temanya? Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi ilmiah nih bertanya. ya. Silakan Bang Huta PA. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Secara Saya ilmiah ya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak? Coba Abang jelaskan dulu statement Abang kemarin. Enggak, supaya Anda Secara paham ilmiah, maksud saya. gitu loh. Saya ulang ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Iya, jelaskan dulu Bang Zuma secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Statementnya Anda tidak Bang bisa Zuma mendudukkan, yang pernah mengatakan saudara tidak bahwa bisa Muhammad itu mendudukkan adalah kemudian Allah. Coba. Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara Tapi- argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ Tapi kemarin Allah yang kemarin abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi abang itu abang sendiri loh yang ngomong loh. ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah, inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali, abang sendiri. Sebentar. Aduh, pasukan Paulus. Ini mau Lucu diskusi atau mau ke privacy? Ya, tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke privacy? Iya kan, saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana Itu dengan privacy, statement Bang bro. Zuma? Bro, Tolong, itu privacy. Ini di publik kita membicarakan Ya, lintas agama. tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana? Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti Hezekia berarti membahas manusia yang memiliki gelar. Aduh, parah. Maka gelar Hezekia kalau itu diambil untuk Yesus yang mati terkutuk, menurut pandangan kalian itu lebih pas ditujukan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabiku seorang raja, pemimpin pemerintahan, dia adalah raja yang adil. Ya, kekuasaannya masih sampai hari ini, tidak berubah sampai hari ini. Kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandaian, aku dipanggil sama MUI. Apa pula fitnah dari mana lagi tuh? Orang-orang yang tidak senang dengan Bang Suma memanggil seorang ustadz, kemudian mereka menghakimi saya.
Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci dengan saya, supaya dia puas, saya disuruh syahadat, ya saya syahadat. Mau suruh saya 1000 kali pun saya mau, namanya saya syahadat. Apa yang masalah rupanya? Begitu kawan. Iya. Oke teman-teman. Ya lanjut deh. Silakan Gurunda. Ya teman-teman, semalam saya minta maaf karena saya ketiduran. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya, lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan saya Kesaksian mengiyakan. Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah insya Allah malam ini dia kembali ngundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya saya jabanin karena dia seorang murtadin yang harus kita ajari dia. Mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Silakan. Di komalnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus, kesaksian makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Oke, dilanjut. Silakan. Masya Allah, siap. Jadi diinformasikan ulang nanti malam jam 10 WIB berarti ya di komalnya Aki Faruk. Kita supaya jangan sampai ketipu lagi tuh di komal yang mengatasnamakan. Tadi kisi-kisinya udah diberitahu kalau Bang Dazuma pada saat live dicek dulu di YouTube. Itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita debater apologet Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, Gurunda kita ya. Ya, Baik, tapi kita- Bang Dito simpel aja sih sebenarnya kalau penonton setia Gurunda ya ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah, itu tandanya. Baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliursus. Gila susah kali kan. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya, itu namanya Jaliusrius. Bang Jali dibuka mic-nya, Bang. Ya bang. Bang Jali. Bang Jali Iya satu. bang. Sate Bang, 2 Bang. Hei. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia. Oke, dokter ahli akal, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar Gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah sehat bang. Alhamdulillah. Ya cuman saya tadi siang itu agak heran aja, agak oleng bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan bang, saya udah jam 2. Masya Allah. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Gurunda ya. Iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada Gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di Insyaallah. komal-komal Islam. Ya, sedikit Gurunda memberikan penyampaian yang dimana Oten-Oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, dimana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini Gurunda. Iya, sebenarnya gini, sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad.
Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat. Maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu. Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuman iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini, atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita Aten yang di bawah, sudah diklarifikasi ya. Iya Bang. Bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123 bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim Hanifa bama kona minal musyrikin. Itu dalilnya ya. Jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Iya, ya, iya, Masya Allah. Makasih Bang, makasih. Jadi kok dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian bersunat, tidak ada perintahnya? Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh. Karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin, kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat maka Yesus Kristus tidak berguna. Dicegat sama Paulus. Makanya mereka sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad mengatakan salah satu fitrah, sakit hati dia. Ya, salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, Paman. Tetangga saya punya pemelihara, ada hewan peliharaan kera. Ada kera, keranya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja, curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat,
orang Arab bersunat, mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja, curiga kan boleh, kan gitu. Baik, Aku tidak Pak Dokter. tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masya Allah, poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama kan? Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin? Salam dari kami semuanya. Sehat Terakhir, selalu juga. sebelum saya turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini, terakhir yang ingin hal penting yang saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Oten itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus, tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User. Sebenarnya selamat sore. sederhana. Ya, ada tamu. Silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User. Oke, tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Summa kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabau ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit ketika mencari titik benarnya daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, ya, Salomo alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kaidahnya jelas, sama seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila roh kebenaran datang, maka kerjanya apa? Kerjanya apa kalau datang roh kebenaran menurut Yesus yang datang setelah Yesus? Oknum yang datang setelah Yesus, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Maka tolak ukurnya sederhana. Banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran Yesus? Kan itu poinnya. Yohanes 16, ya kan, nomor 11. Apabila ia datang, dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya, benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya, yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila Roh Kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama, dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai.
Bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah, dan seterusnya. Itu. Apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Summa qaffaina ala atharihim birusulina wa qaffaina bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Mantap lah. Jadi kalau yang